e-channel. Bayangkan sebuah hotel yang memiliki fasilitas yang lengkap dan juga seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk menginap dan menghilangkan rasa lelah, harus menjadi tempat yang seram dan mencekam karena salah satu kamar kosong yang ada di hotel itu. Pernahkah kalian menginap di sebuah hotel tua dan merasa ada yang tidak beres di dalam hotel itu? Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Jangan sombong. Cerita mistis menyeramkan, mencekam, mimpi buruk, teror, merinding. Semua itu ada di Jangan Sombong. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Semoga masih pada sehat ya. Dan setelah nonton Keeng ini, kalian tidak mimpi buruk. Nah, buat kalian yang selalu nonton program Keeng ini, jangan lupa untuk tidak nonton sendirian ya. Apalagi jika lampunya dimatikan. Jangan sampai ada yang menemani kalian, tapi bukan manusia. Adi, seorang jurnalis muda, ditugaskan untuk menulis artikel tentang sebuah hotel yang ada di pinggiran kota yang terkenal angker dan berada di satu daerah yang ada di Indonesia, yakni Kalimantan. Dulunya, hotel ini memiliki banyak pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri yang menginap di hotel ini. Namun, ada serangkaian kejadian misterius yang membuat hotel ini tak lagi dikunjungi oleh banyak orang. Dan kini, bisnis hotel ini hancur. Hotel yang dulunya berdiri dengan megah, kini menjadi hotel yang tua dan terlihat tidak terawat. Namun, masih ada beberapa tamu yang ingin menginap di hotel itu. Walau hotel itu tidak seramai dulu. Salah satu kisah yang menjadi pengaruh paling besar terhadap keangkeran hotel itu adalah karena sebuah kematian misterius yang terjadi pada seorang wanita yang ada di kamar 308 yang berada di lantai 3 di hotel itu. Dan dipercayai bahwa arwah wanita itu masih ada di kamar itu. Dan konon katanya banyak tamu yang menginap di sana dan dihantui oleh sosok wanita di kamar itu. Karyawan hotel pun selalu menghindari dan mengosongkan kamar tersebut. Tidak boleh ada satupun tamu yang masuk ataupun menginap di kamar angker tersebut. Dan ada rumor bahwa penghuni terakhirnya ini masih berada di sana, walaupun wujudnya sudah meninggal. Namun, Adi bukan tipe orang yang percaya akan tahayul atau cerita-cerita horor. Jadi, ia memesan kamar yang dekat dengan kamar 308 ini. Meski resepsionis sudah mengingatkan kepada Adi dan berkata, "Jangan mendekati kamar 308 itu. Sudah lama dikunci dan sudah lama tidak ditempati." Tapi larangan adalah perintah. Adi menjadi semakin penasaran. Ada apa sih di kamar 308 ini? Jadi ia tetap memesan kamar di samping kamar 308 ini. Atau pernahkah kalian mendengar cerita tentang kamar 308? Kisah yang berasal dari Nyi Roro Kidul.
kita lanjut lagi ke ceritanya. Malam itu, rasa penasaran Adi memuncak. Ia ingin memastikan apakah benar ada arwah atau sosok yang akan menghantuinya di kamar itu. Dan lagi, katanya apakah benar akan mengganggu tamu yang memesan kamar di sebelah kamar 308 itu. Saat itu, lorong lantai 3 terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia mendekati kamar 308 itu, ia menempelkan telinga ke pintu itu, mendengarkan apakah benar tidak ada orang di dalamnya. Cukup lama Adi menempelkan telinga di pintu kamar itu, tapi ia tidak kunjung mendengar suara apapun. Hanya ada desir angin yang ia dengar di lorong itu. Namun tiba-tiba akhirnya seseorang mengetuk pintu kamar itu dari dalam. Tentu saja Adi kaget mendengar suara ketukan itu. Bukankah di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa? Karena ia masih penasaran, ia menempelkan telinganya lagi di depan pintu itu. Dan ia mendengar ada yang mengetuknya lagi. Bukannya kamar ini selalu kosong, kok ada yang mengetuknya dari dalam? Pikir Adi dengan heran. Lagi-lagi, karena rasa penasaran yang membuncah, Adi mendekatkan telinganya lagi ke pintu. Saat Adi berusaha untuk fokus mendengarkan suara yang ada di dalam kamar itu, tiba-tiba ada yang menepuk bahu Adi. Setelah ia melihat ke belakang, ternyata ada satpam di sana. "Maaf Pak, sedang apa ya? Lebih baik Bapak kembali ke kamar. Jangan mengganggu tamu yang lain yang sedang menginap," kata satpam hotel yang sedang bertugas malam. "Pak, katanya kamar ini selalu kosong. Kok tadi saya dengar ada yang mengetuk pintu ini dari dalam?" tanya Adi dengan heran. "Silahkan Bapak kembali ke kamar. Mari saya antar," jawab satpam itu tanpa menjawab pertanyaan yang Adi lontarkan. Sambil diantar oleh satpam, Adi masih terheran-heran dan kepikiran dengan suara ketukan yang ada di kamar itu. Keesokan malamnya, ia beranjak lagi dari kamarnya menuju kamar 308 itu. Karena ia belum menemukan jawaban dan rasa penasarannya juga masih membuncah. Ia ingin tahu lebih dalam suara ketukan pintu itu. Sekitar jam 12 malam, Adi kembali ke depan kamar 308 itu dan lagi-lagi menempelkan telinganya di depan pintu itu. Ia hanya mendengar hening, sunyi, sepi. Kali ini ia tidak mendengar suara ketukan dari dalam kamar itu. Karena cukup lama Adi berdiri di depan kamar itu dan ia tidak mendengar apapun, akhirnya ia kembali ke kamarnya lagi. Akan tetapi belum lama ia akan kembali ke kamarnya, ia mendengar suara pintu yang terbuka sendiri. Dan yang ia lihat, kamar 308 itu terbuka. Adi merasa seperti ada yang mempersilahkan dirinya untuk masuk ke kamar 308 itu, yang katanya kamar 308 selalu terkunci. Saat itu pintu kamar terbuka dengan sendirinya, seperti ada yang membukanya.
Adi seperti merasa dipersilahkan untuk masuk ke dalam kamar 308. Adi seperti terpaku saat itu. Tangannya tiba-tiba gemetar karena ia ketakutan. Adi penasaran dan ingin masuk ke kamar yang katanya angker, yakni kamar 308. Ia memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam kamar 308 ini dan berjalan pelan menuju kamar itu. Saat ia tepat di depan pintu kamar, ia membuka pintu yang sudah terbuka sedikit demi sedikit. Dan setelah ia masuk, ia melihat kamar itu gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala di kamar itu. Adi mencoba untuk mengangkat handphonenya dan menyalakan senter di HP-nya. Adi berjalan masuk ke dalam kamar itu dan berjalan pelan guna memastikan sekelilingnya aman dengan bantuan senter HP yang ada di genggamannya. Kamar itu kosong. Hanya ada kain-kain putih yang menutupi barang-barang yang ada di kamar 308 ini. Udara di dalamnya terasa lembab dan berdebu, seperti tidak pernah ditinggali atau dibersihkan. Cermin yang ada pun terlihat berkerap, menandakan kalau kamar ini memang sudah lama kosong dan dibiarkan begitu saja. Setelah lama Adi menyusuri kamar 308 itu, tiba-tiba air keran yang ada di kamar mandi di kamar 308 ini menyala dengan sendirinya. Dan membuat Adi kaget. Saat itu Adi beranjak dari tempatnya untuk masuk ke dalam kamar mandi dan mematikan keran yang menyala dengan sendirinya itu. Adi melihat kondisi di dalam toilet itu sangat lembab dan terlihat di dalamnya ada beberapa produk sabun mandi yang terlihat masih lengkap, tetapi kemasannya sudah berjamur. Saat Adi melihat-lihat kamar mandi itu, tiba-tiba Adi dikagetkan lagi dengan suara TV yang tadinya mati kini menyala dengan sendirinya. Adi segera pergi ke arah TV tersebut untuk mematikannya. Saat itu Adi merasa ada yang tidak beres dengan kamar 308 ini dan hendak pergi meninggalkan kamar itu. Namun tiba-tiba saat Adi bergegas untuk ke arah kamar pintu 308 itu, pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya. Adi panik melihat pintu kamar itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Adi menggedor pintu kamar itu dan ia berharap ada yang mendengarnya lalu membuka pintu kamar itu. Namun sayang, ketika Adi menggedor cukup lama terhadap pintu itu, tidak ada satu orang pun yang mendekati atau membukakan pintu kamar itu. Saat Adi panik, tidak ada yang mendengar gedoran pintunya atau bahkan membukakannya. Ia mendengar suara yang berasal dari belakang dirinya dan seperti ada suara perempuan yang memanggilnya. Adi, tidak akan ada orang yang mendengarkan suaramu di sini. Seberusaha keras apapun kamu menggedor pintu ini, tidak akan ada yang membukakannya. Suara pelan dari perempuan itu. Adi tercengang dan ia melihat sedikit demi sedikit ke belakang. Ia ingin lihat siapa yang berbicara dan dilihatlah
ada sosok perempuan yang duduk di kasur menghadap ke jendela kamarnya. Adi tidak bisa melihat wajah sosok wanita itu karena membelakangi dirinya. "Siapa kamu?" tanya Adi dengan nada yang ketakutan. "Rasa penasaran yang menghantarkan kamu untuk masuk ke dalam kamar ini. Maka kamu akan selalu ada di dalam kamar ini bersamaku," jawab sosok perempuan itu sambil memutarkan kepalanya 180 derajat ke arah Adi tanpa membalikkan badannya dan dengan ekspresi yang tersenyum. Seketika terkejut dan sangat ketakutan melihat sosok itu. Jantungnya berdegup dengan amat kencang. Hingga akhirnya ia merasakan sakit yang sangat nyeri di dadanya. Dan akhirnya pandangan Adi pun berubah menjadi hitam. Serta tubuhnya sangat lemas, tidak berdaya. Sejak hari itu, sudah sekitar 2 hari, Adi pergi ke kamar 308 ini. Pihak hotel melihat pintu kamar 308 ini terbuka. Dan ketika mereka masuk, mereka menemukan Adi yang sudah tidak berdaya dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Sampai hari ini, kamar 308 menjadi misteri yang belum terpecahkan oleh siapapun. Sosok perempuan yang dipercayai sebagai penunggu kamar 308 ini dan selalu mengganggu tamu hotel lain yang tidak mempercayai keberadaannya, sering mencari raga lain untuk menemaninya. Dan terkadang rasa penasaran kita menuntun kita ke hal yang tidak baik kalau kita tidak bisa memilah mana yang benar atau mana yang tidak untuk dicari tahu keberadaannya. Ingat, saat ini kamu mungkin merasa aman, duduk di tempatmu dan dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu? Siapa tahu ada yang menemani kamu, tapi bukan manusia. Cerita mistis.